memperkenalkan, nama saya Husna Latifunisa dengan NIM 220509740844 dari kelas PTI 2020C. Di video kali ini saya akan menyampaikan resume artikel saya sebagai pemenuhan tugas mata kuliah jaringan nirkabel yang diampu oleh Bapak Riza. Langsung aja untuk artikel pertama dengan judul Expert System with Application Towards Smart 6G Mobility Prediction for Dynamic Age Service. Penulisnya ada Christina Bernard, Alexandra Denide, Kaca Gili, Sonia Filiposka, Anastas Misev. Untuk penulis sendiri berasal dari Universitas Miguel Hernandez dan Saint Cyril and Methodius University. Nah, untuk tahun terbitnya di tahun 2025. Fokus utama atau tujuan penelitian ini untuk mengembangkan model prediksi berbasis deep learning, khususnya LSTM, untuk meningkatkan prediksi peristiwa jaringan seperti handover, kualitas saluran, dan pengelolaan sumber daya di jaringan 5G dan 6G secara proaktif dan akurat, serta mendukung layanan edge dan mobilitas pengguna dinamis. Latar belakangnya, studi terdahulu menunjukkan bahwa model LSTM unggul dibandingkan model prediksi konvensional seperti ARIMA dan MLP dalam prediksi data time series terkait jaringan. Penggunaan dataset sintetis dan nyata dari berbagai lingkungan termasuk kota besar dan data kendaraan menunjukkan pentingnya prediksi akurat untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan jaringan generasi berikutnya. Metode penelitian yang digunakan menggunakan model deep learning berbasis LSTM yang dilatih dengan dataset yang dihasilkan melalui simulasi jaringan dan data mobilitas, termasuk fitur dari data trajektori kendaraan dan parameter jaringan 5G. Selain itu, dilakukan evaluasi performa model dengan membandingkan hasilnya terhadap model ML lain seperti random forest dan support vector machines. Hasilnya dari penelitian ini, model LSTM yang dikembangkan mampu memprediksi peristiwa jaringan seperti handover dan penggerakan pengguna dengan tingkat akurasi tinggi, bahkan mencapai 92% dalam prediksi sel berikutnya. Model ini juga menunjukkan ketahanan terhadap variasi trafik yang mampu mendukung migrasi layanan secara proaktif di lingkungan perkotaan pada. Kesimpulannya, penggabungan AI dan machine learning khususnya LSTM sangat efektif dalam meningkatkan prediksi mobilitas dan pengelolaan sumber daya jaringan secara real time, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi jaringan 5G dan 6G, termasuk untuk layanan edge dan kendaraan terhubung. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari artikel ini, kelebihannya itu menggunakan dataset sintetis besar dan simulasi realistis untuk pelatihan model, serta menunjukkan performa tinggi dan ketahanan model dalam lingkungan dinamis. Untuk kekurangannya, informasi spesifik tentang kekurangan sendiri tidak disebutkan secara langsung dalam citasi, sehingga belum bisa dipastikan lagi. Nah, baik, kita lanjut di artikel yang kedua dengan judul MCV AE, A New Multi-Conditional Approach for Scalable Emergency Ad Hoc Network Design and Node Localization Using Generative Variational Autoencoder. Penulisnya Jabar, Abbas, dan Gani yang berasal dari Department of Scientific Affairs, University of Information Technology and Communication, Baghdad, Irak. Tahun terbit di tahun 2025. Fokus utama atau tujuan dari penelitian ini mengembangkan model variational autoencoder multikondisi MCVAI untuk menempatkan node optimal dan topologi jaringan ad hoc dalam skenario darurat dan bencana guna meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam penyebaran jaringan komunikasi. Penelitian ini dilatar belakangi dengan seiring meningkatnya kebutuhan komunikasi darurat di area bencana, metode tradisional untuk penempatan node dan pelokalan jaringan seringkali tidak cukup cepat dan adaptif terhadap kondisi dinamis. Banyak pendekatan ML konvensional yang kurang efektif dalam lingkungan yang berubah-ubah dan skala besar, sehingga diperlukan solusi berbasis AI yang mampu menyesuaikan diri secara real time. Metode penelitian yang digunakan yakni dengan model MCV AE yang dilatih dengan dataset yang dihasilkan melalui simulasi OMNeT++.
mencakup fitur seperti ukuran area, jumlah jarak, dan konektivitas. Model ini menggabungkan fungsi loss rekonstruksi dan KL divergence, serta dikondisikan pada faktor-faktor seperti ukuran area dan jumlah node untuk menghasilkan topologi jaringan yang optimal dan realistis. Hasilnya, model MCV AI menunjukkan akurasi tinggi dengan R kuadrat lebih dari 0,9999 dalam memprediksi topologi jaringan di berbagai skala. Hasil evaluasi menunjukkan jaringan yang dihasilkan memiliki cakupan yang efisien, nilai sekitar 147 meter per sekon, dan konsumsi daya yang terkelola dengan baik, serta mampu mengatasi kondisi dinamis secara efektif. Kesimpulannya, model MCV AI terbukti efektif dalam menghasilkan konfigurasi jaringan ad hoc yang adaptif dan cepat. Cocok untuk situasi darurat dan bencana, pendekatan ini juga mampu meningkatkan kecepatan penyebaran jaringan dan keandalan komunikasi di lingkungan yang berubah-ubah, serta menawarkan solusi AI yang scalable dan praktis. Untuk kelebihan yang ada pada artikel ini yakni menggunakan pendekatan AI yang adaptif dan real time. Selanjutnya, akurasi tinggi dan mampu generalisasi di berbagai kondisi dan cocok untuk situasi darurat dan bencana. Kekurangannya masih terbatas pada simulasi dan belum diuji secara langsung di lapangan. Perlu pengembangan untuk lingkungan 3D dan faktor tinggi atau tinggi bangunan. Dataset yang digunakan juga masih terbatas, membutuhkan perluasan skala lebih besar. Nah, jadi sebenarnya apa sih keterkaitan dari kedua artikel ini? Dari yang saya tangkap, artikel pertama ini lebih menyajikan platform pengujian hardware atau infrastruktur untuk jaringan 5G atau CITS guna mengembangkan teknologi yang menuntut kinerja tinggi. Sementara artikel kedua menyajikan protokol dan algoritma untuk software yang aman dan hemat energi, yang penting untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan jaringan nirkabel yang lebih luas, termasuk WSN dan potensi komponensi ITS di masa depan. Keduanya bekerja menuju tujuan bersama, yakni ekosistem komunikasi nirkabel yang andal dan keberlanjutan. Mungkin itu saja untuk resume yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. See you dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.